Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Mia Rahmadani, NPM 2410104034 dari Prodi S1 Akuntansi Rombel K3, ingin memaparkan materi tentang 3 tugas yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi dan pemisahan dalam fungsi sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tugas remedi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adalah 3 tugas yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efektif dan efisien, yaitu menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber seperti data penjualan, data pembelian, data penggajian, dan informasi aset. Kemudian data tersebut disimpan ke dalam database yang dapat diandalkan oleh organisasi tersebut. Tugas yang kedua yaitu mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Dari data yang sudah dikumpulkan dan disimpan tadi, kemudian diolah sehingga menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta laporan manajerial seperti analisis produk, laporan kinerja departemen yang relevan dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu menyediakan pengendalian internal yang memadai, yaitu dengan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut adalah informasi yang dapat diandalkan. Kemudian memastikan bahwa efektivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Dan menjaga kekayaan organisasi termasuk pada data organisasi. Selanjutnya adalah pemisahan dalam fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah pemisahan dalam fungsi otorisasi. Dalam fungsi otorisasi transaksi, pada setiap transaksi harus ada karyawan yang menyiapkan data transaksi. Kemudian, atasan karyawan tersebut melakukan approve supaya transaksi dapat dilakukan. Misalnya, staf karyawan yang menyiapkan dokumen untuk pengajuan pembayaran kepada vendor, kemudian manajer pembelian melakukan approve untuk pengajuan pembayaran pada vendor tersebut. Yang kedua adalah pemisahan fungsi pencatatan. Dalam pencatatan, yaitu bagian pembukuan akuntansi, yang mengenangani jurnal-jurnal itu tidak boleh dilakukan oleh yang memegang fungsi penyimpanan aset perusahaan. Karena jika seorang karyawan melakukan penyimpanan aset perusahaan sekaligus dengan membuat jurnal, itu karyawan tersebut dapat melakukan pencurian aset perusahaan dan menyembunyikan pencurian tersebut dengan membuat jurnal guna menutupi kecurangan yang dilakukan. Yang ketiga adalah pemisahan fungsi penyimpanan aset. Bagian bendahara hanya dapat mengeluarkan uang kepada pihak lain setelah menerima perintah dari bagian lain. Bagian bendahara tidak boleh membuat perintah bayar dan membayar sendiri karena ini sangat berbahaya. Karena dapat menyebabkan uang perusahaan dialihkan ke rekening pribadi bendahara. Contoh dari pemisahan ketiga fungsi tersebut dalam sebuah siklus pembayaran pembelian, yaitu ada seorang staf yang menyiapkan dokumen, kemudian seorang atasan atau manajer melakukan approve untuk pembayaran kepada vendor. Selanjutnya, ada bendahara yang melakukan transaksi pembayaran kepada vendor. Nah, dengan demikian, setiap transaksi pembayaran kepada vendor ini diawasi oleh 3 orang, mulai dari staf, manajer, dan bendahara. Jadi, secara konsep pemisahan tugas
yaitu memastikan tidak ada seorang karyawan perusahaan yang dapat melakukan dua fungsi sekaligus dalam menjalankan sebuah transaksi, untuk mencegah potensi terjadinya kecurangan dan menjaga integritas dana perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.